Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrami Mukti dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Politeknik Negeri Batam dengan NIM 4412-2010-17. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktik magang industri kedua saya. Ada 4 hal yang perlu dan akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah profil perusahaan, yang kedua adalah job desk, yang ketiga adalah kemampuan yang diperlukan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Profil perusahaan saya sendiri yaitu merupakan Patria Maritim Perkasa, yang mana ini didirikan di Batam pada tahun 2005 dengan nama perusahaan PT Perkasa Melati. PT Patria Maritim Perkasa sendiri merupakan perusahaan yang mana bergerak di bidang galangan kapal dengan memproduksi kapal-kapal yang diinginkan dari pemilik kapal. Perusahaan ini sendiri menyediakan solusi berupa ship design, ship building, ship repair, marine service, dan juga ship conversion. Patria Maritim Perkasa sendiri mempunyai beberapa tempat fasilitas dalam pembangunan kapal, dimulai dari head office, safety office, workshop, dan juga fabrication. Lalu ada juga main store, jetty area, dan yang terakhir adalah building berth. Visi dari perusahaan ini sendiri yaitu untuk menjadi galangan kapal yang termuka di Indonesia dalam industri maritim. Dan untuk misinya, yang pertama adalah menyediakan solusi teknik kelautan yang komprehensif bagi pelanggan. Yang kedua, memberikan nilai tambahan dan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Lalu selanjutnya, menciptakan ruang bagi karyawan Patria untuk berkembang dan juga berkinerja optimal. Lalu yang terakhir adalah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan industri kelautan nasional dan menjadi salah satu perusahaan yang paling dihormati di Indonesia. Ada 4 bisnis dalam perusahaan ini, dimulai dari ship design, main service, ship repair, dan juga ship building. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke departemen yang saya masuki, yaitu adalah Production Engineer Department. Apa itu Production Engineer? Production Engineer sendiri adalah engineer yang bertugas menjembatani kesenjangan antara proses desain, perencanaan, dan juga produksi di lapangan, yang mana tanggung jawabnya meliputi assembly drawing, nesting plan, yard layout, dan lain-lain sebagainya. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama adalah mengembangkan metode konstruksi dan juga urutan proses fabrikasi, seperti barge sequence ataupun tugboat sequence. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan kebutuhan bahan yang habis pakai, tenaga kerja, dan juga jam kerja. Selanjutnya membuat lembar kerja dan juga memasukkan data produksi ke dalam sistem, yaitu seperti SAP dan juga atau PPC. Lalu yang terakhir adalah mendukung pengendalian jadwal dan biaya. Untuk job desk sendiri dimulai dari patroli PE mingguan, Production Engineer mingguan, kemudian dilanjut dengan persiapan bahan, perkiraan bahan habis pakai produksi, perhitungan jam kerja dan tenaga kerja, kemudian ada peninjauan bill of material dan juga material take off, dan yang terakhir adalah persiapan penataan, yaitu nesting plan. Selama masa magang saya sendiri, ada 6 hal yang pernah saya kerjakan di perusahaan ini. Yang pertama adalah 2D dan juga 3D technical drawing creation. Di sini saya membuat dan juga mengembangkan gambar teknis kapal serta fasilitasnya, yang mana menggunakan AutoCAD dan juga Rhinoceros sebagai dasar perencanaan dan juga produksi. Selanjutnya, saya melakukan pembuatan skema dan juga pengembangannya, di mana di sini saya membuat skema urutan pemasangan struktur bangunan, dimulai dari bangunan kapal seperti kapal tongkang, kapal tugboat, dan juga ada juga pembuatan layout untuk galangan kami sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah assembly drawing,
Di sini saya ditugaskan untuk menyusun gambar-gambar rakitan struktur kapal, dimulai dari sekat memanjang, dinding samping, side sail, main deck, bottom deck, dan sampai ke badan-badan kapal lainnya, yang mana ini sebagai acuan dalam proses pembangunan kapal. Lalu selanjutnya adalah material requirement recalculation, yang mana di sini saya melakukan perhitungan material dimulai dari plat, batangan besi persegi, batangan besi bulat, baut, mur, dan lain sebagainya, untuk memastikan persyaratan produksi sesuai dengan desain yang ada. Lalu saya juga membuat desain support yang digunakan untuk fasilitas dalam perusahaan ini, dimulai dari saya membuat dudukan mesin, tugboat, kemudian ada hydraulic press, kemudian cradle rack, dan juga dudukan untuk lembaran plat besi. Lalu yang terakhir saya melakukan nesting plan, yang mana di sini saya ditugaskan untuk menyusun pola pemotongan secara manual ataupun menggunakan perangkat lunak Prones untuk pemanfaatan bahan yang lebih efisien. Selama masa magang saya sendiri ada 4 software yang biasa saya gunakan. Yang pertama adalah Microsoft Office. Untuk Microsoft Office sendiri saya menggunakan software yang seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya, yang mana ini digunakan untuk pemrosesan data, penyusunan laporan, perhitungan bahan, dan juga dokumentasi pekerjaan selama magang. Lalu kemudian ada AutoCAD dan juga Rhinoceros, yang mana di sini saya gunakan untuk membuat desain baik secara 2D ataupun 3D selama masa perancangan dan juga pelaksanaan pembangunan kapal. Dan yang terakhir adalah saya menggunakan Prones, yang mana saya gunakan untuk mengatur penataan bahan secara efisien guna mengoptimalkan proses pemotongan plat dan meminimalkan limbah bahan. Ada beberapa kekurangan yang saya alami selama masa magang saya. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman pada awal masa magang. Kemudian adalah kemampuan penggunaan perangkat lunak yang masih terbatas pada awalnya. Lalu yang ketiga adalah manajemen waktu yang kurang optimal. Dan yang terakhir adalah kurangnya rasa percaya diri di lingkungan kerja. Untuk solusinya sendiri, yang pertama adalah tingkatkan inisiatif belajar, catat panduan ini berikan, dan juga ajukan pertanyaan secara aktif. Lalu saya melakukan latihan mandiri, dimulai dari mempelajari tutorial sampai menerapkan langsung pada tugas yang diberikan. Kemudian saya memprioritaskan tugas dan kelola jadwal agar tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi, di mana saya melakukannya dengan cara membangun keberanian untuk berdiskusi dan juga membiasakan diri dalam bekerja sama dalam tim. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.